Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Hidayatullah. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang peer-to-peer dan crowdfunding. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang investasi, analisis bentuk investasi. Saat ini saya akan bahas peer-to-peer dan crowdfunding. Nah, pertama-tama apa sih itu peer-to-peer? Jadi peer-to-peer atau P2P ini adalah layanan keuangan yang mempertemukan langsung antara pemberi pinjaman atau lender dan penerima pinjaman atau borrower melalui platform digital dan tanpa perantara bank tradisional. Jadi platform ini tuh memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi transaksi peminjaman yang bisa berupa pendanaan untuk individu ataupun bisnis. Nah, cara kerja dari peer-to-peer lending ini tuh pertama dia ada penyelenggaranya, jadi sebuah perusahaan teknologi finansial atau fintech menyediakan platform online untuk mempertemukan kedua belah pihak. Lalu ada penerima pinjaman atau borrower, dia mengajukan pinjaman secara daring melalui platform, terus mengunggah dokumen yang diperlukan dan mendapatkan verifikasi dari platformnya. Lalu ada pemberi pinjaman atau lender, dia dapat melihat profil dan detail pinjaman yang diajukan oleh si borrower ini atau si penerima pinjaman. Nah, kemudian memilih pinjaman mana yang ingin didanai. Lalu ada kesepakatannya. Jadi setelah dana terkumpul, pinjaman dicairkan kepada borrower. Nah, si borrower ini akan mengembalikan dana pinjaman beserta bunganya sesuai kesepakatan yang tertera di platform. Lalu ada pengembalian. Jadi jika borrower melunasi pinjaman, lender akan menerima kembali pokok pinjaman beserta imbalan bunganya. Nah, selanjutnya saya akan mereview sebuah platform yang yang memfasilitasi peer-to-peer lending ini. Oke, oke teman-teman, untuk platform yang saya review itu adalah modalku.id. Jadi di modalku ini tuh pertama dia ada memperkenalkan produk yang ada di modalku. Yang pertama tuh ada invoice financing atau pinjaman faktur kerja. Jadi dia itu pembiayaan untuk menjaga arus kas bisnis dengan menjadikan invoice Anda sebagai modal kerja. Lalu ada payable financing atau pinjaman pre-order. Ini solusi modal usaha bagi Anda yang memerlukan pendanaan untuk membiayai purchase order kepada principal atau supplier. Lalu ada term loan atau pinjaman berjangka. Nah, ini tuh mendukung kebutuhan pemodalan usaha dengan pembiayaan multiguna dengan angsuran tetap. Di sini ada skema pendanaan modalku nih. Itu dari pendana terus ke modalkunya ke peminjam. Sebaliknya peminjam ke modalku ntar modalnya ke pendananya. Bagaimana nih kinerja dari platform modalku ini tuh dia lebih dari 9 tahun beroperasi di Indonesia. Terus modalku ini membuktikan mampu bertahan sebagai andalan pebisnis yang siap mendukung dan melayani UMKM untuk terus berkembang dengan bantuan dari para pemberi dana yang selalu setia dalam menemani langkahnya. Ini bisa lihat statistiknya, terus ada nilai pendanaan tersalurkan nih sejak tahun diri. Jadi sejak didirikannya si modalku ini sudah 9 triliun nilai pendanaan yang udah tersalurkan nih. Lalu ada nilai pendanaan tersalurkan saat tahun berjalan tuh ada 1,18 triliun. Ini ada jumlah pemberi dananya ada 7.255. Terus jumlah pemberi dana saat tahun berjalannya ada 377. Lalu jumlah pemberi dana yang saat ini masih aktif 84. Nah, ini ada jumlah penerima dana nih. Tadi kan pemberi, yang ini penerima nih. Ada 74.706.
Lalu ada saat tahun berjalannya ada 845, terus penerima dana yang masih aktif ada 591. Nah, ini ada TKB totalnya 97,42%. Ada TKB TKB 0 91,73%, TKB 60 96,06%, 97. Nah, lalu di sini ada ajukan pinjaman. Nah, untuk ajukan pinjaman, teman tinggal tadi klik yang di sini aja, ajukan pinjaman, lalu diklik. Nanti akan muncul nih ada invoice financing yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Dia ini untuk menjaga arus kas bisnis dengan menjadikan invoice Anda sebagai modal kerja. Terus ini ada nominal pinjamannya. Nominal pinjaman batasnya hingga 5 miliar, terus tenor hingga 60 hari, pelunasannya dengan sistem bullet prepayment atau pelunasan penuh nih pada saat jatuh tempo. Nah, ini kalau teman-teman mau ajukan, tinggal klik ajukan sekarang aja. Lalu ada APIF nih, pinjaman PO. Ini solusi modal usaha bagi Anda yang memerlukan pendanaan untuk biaya purchase nih yang tadi yang udah dijelaskan juga. Sama nominal pinjamannya itu hingga 5M, tapi tenornya beda di sini hingga 120 hari nih, beda sama yang tadi ya, yang invoice financing. Lalu pelunasannya dengan sistem bullet repayment atau pelunasan penuh pada saat jatuh tempo. Sama seperti si ini, si invoice financing. Lalu ada term loan nih, yang pinjaman berjangka. Nominalnya sama hingga 5M, tenornya fleksibel hingga 24 bulan, dia menyesuaikan kebutuhan Anda. Lalu pelunasan dengan sistem angsuran setiap bulan, cicilan pokok plus bunga. Nah, ada modal proyek nih, tender pemerintah. Ini solusi modal usaha khusus nih, pengusaha yang mengerjakan proyek pemerintah, terdaftar di sistem e-katalog dan PSE. Nominalnya sama, 5M, tenornya fleksibel hingga 120 hari sesuai tempo pembayaran proyeknya. Lalu ada proses pengajuannya mudah, transparan, dan pelunasannya penuh pada satu tempo. Ini ada form pengajuan pinjaman usaha. Ada form pengajuan pinjaman usaha, ya mengisi data seperti biasa. Ada testimoni nih, testimoninya dari penerima modal usaha nih. Tinggal ditonton aja bila teman-teman penasaran. Terus ada tanya jawab umum. Terus di itu ada beri pendanaan nih. Sepertinya nggak bisa, seperti harus login dulu ya. Terus ada mitranya, mitra dari modalku di ini. Nah, ini nih, kalau mau jadi mitranya harus daftar nih. Nama, email, nomor telepon, domisili, nomor KTP, NPWP, nama banknya, nomor rekeningnya, terus pekerjaan, nama usaha rekanannya, berapa lama, ya macam-macam ya di isi datanya. Lo ada tips dari modalkunya nih. Terus di sini ada statistik dari modalku, dari modalku. Nah, ini statistiknya. Total pendananya 9,16 triliun. Jumlah pendananya udah 4.400.102. Terus kinerja grup modalku di Asia Tenggara. Modalku juga ya sampai Asia Tenggara dia. Oh, total pendananya udah sampai 77 triliun. Total pendananya udah 5.242. Nah, ini ada grafik grafiknya nih. Grafik dari modalku ya nih. Nah, itu saja teman-teman untuk review platform peer-to-peer lending dengan modalku COID ini. Kurang lebihnya mohon maaf bos. Sekian dari saya.
Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas peer-to-peer lending, udah review platform dari peer-to-peer lending juga. Nah, sekarang saya akan membahas apa sih itu crowdfunding. Crowdfunding. Jadi, crowdfunding ini adalah metode penggalangan dana dari banyak orang secara kolektif melalui platform online untuk membiayai suatu proyek, bisnis, ataupun tujuan sosial nih. Lalu dana ini dikumpulkan dari kontribusi individu yang seringkali kecil yang kemudian disalurkan kepada pemilik proyek jika target pendananya sudah tercapai, teman-teman. Jadi tujuannya itu bisa untuk pendanaan proyek kreatif, startup, kegiatan sosial hingga investasi. Jadi crowdfunding ini mungkin sebagai perantara untuk sebuah penggalangan dana mungkin ya. Dia perantaranya gitu, nggak, misalnya penggalangan dananya nggak langsung, tapi dia lewat platform gitu. Jadi orang-orang yang ingin menggalakkan dananya bisa melewati platform ini. Nah, untuk cara kerja dari crowdfunding ini tuh, dia ada pemilik proyek, jadi mempublikasikan proyeknya di platform crowdfunding, lalu menjelaskan tujuannya, manfaat, dan rencana penggunaan dananya. Lalu dia ada platform crowdfundingnya nih, platform yang dipakainya, dia menyediakan platform online untuk memfasilitasi interaksi antara si pemilik proyek dan donatur atau investor nih, jadi sebagai perantara lah antara pemilik proyek dan donatur ya. Lalu donatur dan investor, dia ini memberikan kontribusi dana melalui platform sesuai minat dan kemampuan mereka nih. Lalu ada penyaluran dana, jadi setelah target pendanaan tercapai, nah, dananya ini disalurkan kepada si pemilik proyek tadi. Nah, langsung aja ya teman-teman kita review kayak tadi, kayak peer-to-peer lending tadi, untuk platform dari si crowdfunding ini. Crowdfunding ini. Oke teman-teman, jadi untuk platform yang saya pakai untuk saya review, untuk crowdfunding ini saya menggunakan platform kitabisa.com. Jadi di platform kitabisa.com ini di sini ada pertama ada kalian bisa mencari nih, mau misalnya mau memberi dana untuk sosial nih, minta sosial atau untuk apa gitu. Nah, di sini ada mau berbuat apa hari ini, ada donasi, zakat, galang dana, donasi otomatis, kita bisa experience. Nah, kita coba pencet donasi di sini. Nah, kalian bisa berdonasi nih. Di sini ada rekomendasi dari platformnya, itu ada tanam harapan untuk para petani difabel. Nah, itu dikit lagi dia terkumpul targetnya, tercapai targetnya, lalu ada tolong di luar digerogoti banyak. Ini ada dari Siti Aisyah nih kayaknya, eh, pemilik proyeknya kayak Siti Aisyah nih. Terus ada Collect for Change. Ada Firman nih dari Firman, kurang gizi makan 45 yatim terancam. Nah, teman-teman juga bisa nih, misalnya teman-teman pilih kategorinya nih. Misalnya teman-teman mau kategori apa nih? Ada bencana alam, balita dan anak sakit, bantuan medis kesehatan, bantuan pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, infrastruktur umum. Banyak lah teman-teman. Teman-teman bisa pilih aja sendiri di platformnya ini. Misal bantuan pendidikan deh. Nah, dia akan rekomendasikan yang bantuan pendidikan aja nih. Ada patungan biaya pendidikan untuk pelajar duafa nih. Udah tinggal 24 juta tuh. Terus udah 71 juta, udah 21 juta. Nah, ada beasiswa, mau bantu ribuan anak duafa. Nah, sini juga ada urut kan. Jadi yang paling mendesak nih bisa dipilih. Yang paling mendesak nih, bantu cinta siswa SLB prestasi. Ini untuk yang paling mendesak di bantuan pendidikan atau yang paling terbaru deh. Yang paling terbaru bisa juga ini nih yang paling terbaru. Biasanya yang paling terbaru tuh direkomendasiin di paling atas teman-teman. Lalu ada filter di sini oleh kita bisa atau digalang oleh yayasan atau digalang oleh publik. Jadi teman-teman bisa pilih. Saya teman-teman mau donasi yang digalang oleh yayasan gitu atau digalang oleh publik atau digalang oleh si platform ini sendiri gitu. Nah, di sini ada zakat juga bisa teman-teman, bisa hitung zakat profesi juga di sini. Nah, di sini tuh teman-teman bisa bayar zakat juga nih, zakat yang pertama untuk sucikan harta atau bisa teman-teman bingung nih untuk bayar zakat
zakat profesi teman-teman kemana gitu. Nah ini bisa nih melalui platform ini juga menyediakan layanannya. Kategorinya juga sama aja ya kayak yang galang dana itu, kayak yang donasi itu. Ini galang dananya. Nah, ini teman-teman nih bila teman-teman ingin menjadi pemilik proyek lah atau menggalang dana untuk misalnya untuk bencana alam, teman-teman bisa nih isi form dulu, nah pilih jenis galang dana, terus isi formnya dulu, verifikasi galang dana kamu. Nah nanti teman-teman akan muncul lah galang dana teman-teman di form ini. Lalu ada donasi otomatis. Jadi ini biar teman-teman bisa sedekah, misalnya pengen sedekah tiap hari gitu tanpa putus, ya teman-teman bisa nih aktifin donasi otomatisnya. Biar teman kalau lupa tetap berdonasi gitu. Lalu ada kita bisa experience. Di sini ada galang dana, di bawahnya juga yang tadi ya, ya teman-teman ingin menggalang dana untuk apa gitu. Donasi saya, nah di sini juga nih donasi saya mungkin ini kayak riwayat kita ya, riwayat donasi kita gitu. Kita udah donasi ke mana aja nanti muncul di situ. Di sini ada inbox. Inbox mungkin semacam pemberitahuan dari sistemnya kita bila kita udah berhasil galang dana atau apa. Nah, di sini ada akun nih. Kita bisa buat akun juga di platform ini. Jadi mungkin biar kita bisa munculin gitu. Kalau kita donasi ada nama kita atau gimana. Ini ada akuntabilitas dan transparansi. Jadi ini intinya ya platform sebagai penyangga untuk orang membuat galang dana gitu teman-teman. Sebagai jembatan lah. Jadi itu aja untuk review crowdfunding dari saya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga bisa dipahami ya teman-teman. Maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan kata dari saya atau mungkin kekurang jelasan dalam penjelasan saya. Sekian dari saya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari video saya secara keseluruhan P2P lending dan crowdfunding ini adalah dua bentuk investasi dan pendanaan modern yang memanfaatkan teknologi untuk mempertemukan pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, teman-teman. P2P lending ini tuh menawarkan peluang mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, namun risikonya juga besar karena tergantung pada kemampuan peminjam untuk mengembalikan dana, teman-teman. Sementara itu, crowdfunding ini lebih berfokus pada pendanaan proyek, bisnis, atau produk kreatif, atau bisa juga untuk penggalangan dana sosial ya. Di sini bisa untuk investasi untuk akhirat juga, akhirat teman-teman juga gitu. Jadi kita nggak investasi dunia, tapi investasi di akhirat juga, teman-teman. Nah, di mana keuntungan yang dapat tidak selalu berupa uang tuh teman-teman, tapi bisa berupa sebuah dukungan terhadap sebuah ide atau ya sebuah investasi lah untuk kehidupan kita selanjutnya ya, karena kita tidak kekal di dunia ini. Lalu kedua model itu sama-sama memberikan alternatif baru di luar perbankan konvensional nih teman-teman. Dia menawarkan kemudahan akses, transparansi, dan peluang partisipasi dari masyarakat luas. Namun pemilihan platform, pemahaman risiko, serta tujuan pendanaan tetap menjadi faktor utama nih teman-teman sebelum terjun ke keduanya. Ya tadi saya sudah review lah platform untuk P2P lending dan crowdfunding tadi ya teman-teman bisa banyak sebenarnya platform dari kedua itu banyak, bukan itu aja gitu platformnya. Teman-teman bisa mungkin bisa mendalami sendiri dan memahami dan teman bisa memilih lah platform yang terbaik untuk teman-teman gunakan gitu. Jadi terima kasih untuk penonton video ini sampai selesai. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan mengenai P2P lending dan crowdfunding ini bisa membantu
Teman-teman semua memahami perbedaan peluang dan risiko dari masing-masing model pendanaan ini. Dan jika kamu sedang mencari cara baru untuk berinvestasi atau mendanai sebuah proyek, pertimbangkan kedua opsi ini dengan bijak dan selalu lakukan riset sebelum memulai, teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalau kamu ingin saya bahas topik keuangan yang lainnya, teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan tetap harus belajar mengelola keuangan dengan cerdas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.